Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas perbedaan di antara dua abstrak. Yang pertama, itu abstrak sebagai proposal, dan yang kedua, abstrak sebagai ringkasan. Jadi, ternyata abstrak itu bukan hanya ditulis pada bagian paling awal artikel jurnal sebagai bagian dalam menulis artikel secara keseluruhan. Tapi abstrak bisa juga menjadi sebuah proposal untuk rencana sebuah penulisan artikel atau untuk mengajukan proposal atau mengajukan semacam permohonan untuk bisa menjadi presenter di suatu conference. Nah, kita bahas yang pertama. Abstrak sebagai proposal itu yang namanya proposal kan masih sekedar rencana, jadi ditulisnya di awal sebelum artikel jurnal atau penelitian dilakukan. Nah, perannya sebagaimana proposal yaitu untuk menunjukkan rencana yang akan dilakukan. Yang biasanya ini merupakan rencana yang masih tentatif, yang bisa berubah-ubah di suatu saat nanti. Nah, sebaliknya, berbeda dari abstrak sebagai proposal, abstrak sebagai ringkasan itu ditulis di akhir. Jadi, ketika menulis artikel jurnal, meskipun abstrak itu ada di bagian paling atas, tapi bukan berarti itu harus ditulis di awal. Jadi diselesaikan dulu sampai bagian kesimpulan, atau bahkan sampai referensinya ditulis lengkap, baru naik ke atas lagi, menulis abstraknya, men-summary atau meringkas, mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Nah, itu berperan sebagai sinopsis atau cuplikan dari isi keseluruhan artikel. Jadi ketika membaca abstrak itu sudah kelihatan mulai dari awal sampai akhir itu artikelnya membahas tentang apa. Nah, lebih spesifik lagi, isinya adalah poin-poin penting yang perlu diketahui pembaca dan yang bisa menggambarkan isi di dalam artikel. Nah, demikian teman-teman. Jadi, ketika kita pengen melakukan presentasi di conference atau mungkin mengajukan proposal penelitian, biasanya ada abstrak. Nah, di situ abstraknya itu adalah abstrak sebagai proposal. Tapi ketika menulis artikel jurnal atau menulis penelitian misalkan tesis, skripsi, disertasi, ada ringkasan di situ. Nah, itu adalah abstrak sebagai summary atau sebagai ringkasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.